Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 4 Mei 2025 bersama Romo Agustinus Hutrin SVD dari Sidoarjo. Selamat mendengarkan. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Hari ini kita masih hari Minggu Paskah yang ketiga. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan hari ini, kita membacakan teks Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 19 sebagai bahan permenungan kita hari ini. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak goyah. Kata Yesus kepada mereka, "Mari dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kematian Yesus menyisakan kesedihan dan trauma mendalam bagi para murid. Cerita tentang kebangkitan Yesus
belum mampu untuk mengatasi perasaan tersebut. Tampaknya mereka harus melupakan saat-saat indah selama 3 tahun bersama Yesus dan harus kembali ke masa lalu dan pekerjaan lama yang mereka tinggalkan karena mengikuti Yesus. Mereka kembali ke danau untuk menggeluti pekerjaan lama mereka sebagai nelayan dan penjala ikan. Namun kali ini para nelayan hebat itu pun gagal menggiring seekor ikan masuk ke dalam jala mereka. Tuhan yang bangkit ternyata tidak meninggalkan mereka dan tidak membiarkan mereka gagal. Yesus hadir dalam gelapnya hidup mereka, menyaksikan kegagalan mereka, lalu memandu mereka pada arah yang tepat. Ketaatan mereka pada perintah Yesus memberikan hasil yang sungguh berlimpah. Pada akhirnya mereka mendapat ikan dengan jumlah yang sangat banyak. Pengalaman yang menakjubkan ini membuka mata mereka untuk mengenal Tuhan. Selanjutnya Yesus mempersiapkan sarapan untuk para muridnya. Ini adalah momen konsolidasi dan restorasi relasi Yesus dengan murid-muridnya yang telah rusak oleh penyangkalan dan pengkhianatan mereka, terutama Simon Petrus. Tuhan tampaknya memahami sikap itu dan mengampuni mereka serta tetap mempercayakan mereka untuk melanjutkan misinya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, tugas para rasul dan gereja sepanjang masa adalah menangkap ikan atau menjadi penjala manusia, menarik banyak orang kepada Kristus melalui pelayanan yang dilakukan. Tuhan menjamin bahwa Dia akan menyertai para rasul dan gerejanya sampai pada akhir zaman. Peristiwa penangkapan ikan yang ajaib ini merupakan demonstrasi yang kuat untuk para rasul dan kita semua bahwa usaha kita, pelayanan kita, tidak peduli seberapa terampil atau rajinnya kita, tetap tidak akan membuahkan hasil bila kita tidak bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, kita akan mengalami nasib yang sama. Kita tidak menangkap apa-apa. Maka hendaknya kita selalu siap mendengarkan perintah dan arahan dari Tuhan. Tebarkanlah jalamu di sisi kanan perahumu. Ikut dan taat pada perintah Tuhan. Selain menjala manusia, tugas orang rasul, tugas gereja, dan semua pengikut Kristus adalah mengambil bagian dalam karya kegembalaan Petrus sesuai dengan kapasitas kita masing-masing.
Perintah untuk mengembalakan domba-dombanya adalah perintah untuk memperhatikan orang lain, peduli pada mereka yang lain, mengasihi, melayani, dan membina orang-orang di sekitar kita. Perintah ini hanya bisa dijalankan dengan tulus jika kita memiliki komitmen untuk mengasihi Tuhan lebih dari semua yang ada di dunia ini. Ini mengandaikan keberanian untuk menyerahkan nyawa, memikul salib kita, dan siap mengikuti Yesus setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini sambil bertanya pada diri kita masing-masing, apa sebenarnya bentuk campur tangan Tuhan yang paling saya rasakan dalam hidupku saat ini? Dan selanjutnya, siapakah domba Yesus? Orang yang boleh saya bantu saat ini. Bagaimana caranya? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tangkapan ikan sungguh melimpah karena para rasul mendengarkan apa yang Yesus perintahkan dan mereka taat untuk melaksanakannya. Semoga kita memiliki hati yang taat, hati yang terbuka, hati yang siap diubah oleh Tuhan. Inilah hati baru, hati Paskah yang sesungguhnya. Siap dibaharui dan dipulihkan oleh Yesus yang bangkit itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 4 Mei 2025. Terima kasih kepada Romo Agustinus Hutrin untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.